Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan bahwa di selama berkehidupan ini pasti akan ada ujian dari Allah. Dari judul tersebut, kita sudah mengetahui bahwa selama berkehidupan pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Bagaimanapun keadaan kita, apakah kita lagi kaya, apakah kita lagi miskin, apakah kita lagi sakit atau lagi sehat, semua keadaan-keadaan itu pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah sudah menyampaikan 14 abad, bahkan lebih 14 abad yang lalu, Allah sudah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayatnya ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini, dan bahkan Allah mengawali kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadi orang-orang yang merasa hebat, merasa kaya, merasa raja, dan merasa enggak ada masalah di muka bumi ini, karena mungkin banyak temannya, banyak sahabatnya, banyak organisasinya, banyak orang-orang yang dekat kepada dia, bahwa siapapun itu orangnya pasti akan kembali kepada Allah. Dimanapun dia berada, kapanpun waktunya, sedang di mana, Masya Allah. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan batas-batas yang sudah Allah tentukan itu? Karena kita ini semuanya punya batas, dan pasti batas itu akan kita lalui, dan pasti akan kita temui. Na'udzubillah, ketika ada orang-orang yang dia enggak banyak persiapan, banyak dosa, masih banyak kekurangan amal ibadah yang dia lakukan. Na'udzubillah, ketika Allah sudah cabut nyawanya, maka yang ada penyesalan di hadapan Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mempersiapkan diri dengan selalu melakukan amal ibadah, selalu bersyukur dan sabar di setiap keadaan yang dia hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lagi kepada kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kamu di selama berkehidupan ini dengan keburukan dan kebaikan. Jadi pasti ada ujian dari Allah, baik dari keburukan. Apa keburukannya? Keburukannya mungkin menurut kita itu buruk, tapi bahkan di dalam keburukan yang kita katakan itu buruk, padahal di dalam keburukan yang kita katakan itu buruk, ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya kita ambil dari keburukan yang kita katakan tadi itu. Masya Allah. Katakanlah misalkan itu kesakitan, kesempitan, kemelaratan, kemiskinan, nggak ada uang, nggak ada teman, nggak ada perhatian dari saudara-saudara kita. Itu menurut kita buruk. Tapi mungkin dan pasti akan ada hikmah yang luar biasa ketika Allah berikan kepada kita keburukan. Boleh jadi kita katakan itu buruk, tapi itu akan bisa mengangkat harkat derajat kita ketika kita sabar dan bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
satu apapun itu kepada orang-orang yang bertakwa, apa kemudian respon daripada orang-orang yang bertakwa? Yang mereka katakan ketika Allah berikan kepada mereka apapun itu pemberiannya, yang mereka katakan adalah kebaikan. Wa qila lil ladzina taqaw maza anzala rabbukum, kata Allah. Maka ketika dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang Allah berikan kepada kamu? Mereka menjawab, qalu khaira. Mereka mengatakan bahwa ini semuanya kebaikan-kebaikan dari Allah. Ini yang pertama. Boleh jadi keburukan yang kita katakan itu buruk yang Allah berikan kepada kita, itu akan menjadi satu kebaikan kepada kita kalau kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar, dengan cara sabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, ketika Allah ingin menguji kita, itu ada kebaikan. Kebaikan juga Allah itu adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kebaikannya? Apakah dia sehat? Apakah dia keluangan waktu? Apakah dia ada rumah tangga yang luar biasa? Ada anak, ada istri. Masya Allah, ada pekerjaan yang luar biasa. Nyaman di dalam pekerjaannya. Bahwa itu mungkin kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Tapi boleh jadi kebaikan yang kita dapatkan itu dia menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa kepada Allah, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan rumah tangganya, sibuk dengan profesinya, sehingga dia enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak di antara manusia ketika Allah berikan harta yang banyak, tapi malah dia sibuk dengan hartanya, dia enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maunya Allah, sesibuk apapun kamu, sekaya apapun kamu, kebaikan-kebaikan yang mungkin kamu katakan itu baik, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala maunya kepada kita tetap kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman, banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi enggak melemahkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kepada kita ujian, baik dari ujian keburukan dan kebaikan. Dan boleh jadi keburukan yang kita katakan itu buruk, itu adalah kebaikan kepada kita. Atau mungkin malah sebaliknya, ketika Allah berikan kita kebaikan, tapi malah menjadi buruk terhadap kita sendiri. Mudah-mudahan apakah dia buruk maupun dia baik, semoga itu semuanya mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harkat derajat kita semakin naik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.